Terima kasih Anda masih bersama saya, Rosi, dan kandidat pemimpin Jakarta. Bersama saya di atas panggung, Bapak Basuki dan Bapak Jarod. Kita tepuk tangan sekali lagi dong. Tadi kita di rangkaian sebelumnya udah ngomongin lagu. Tapi begini, ini titipan banyak kawan saya, terutama teman-teman aktivis perempuan. Karena selama ini isu perempuan banyak sekali tidak terdiskusikan atau keluar dari visi misi para calon gubernur dan calon wakil gubernur. Contoh adalah 2.552 kasus kekerasan terhadap perempuan itu terjadi di Jakarta. Dan bisa dibilang dalam satu hari satu kasus perkosaan terjadi atau satu kasus kekerasan terjadi. Di antaranya itu di angkutan transportasi. Pak Basuki dan Pak Jarod, apakah Anda memiliki visi untuk juga menciptakan Jakarta yang metropolis, tapi juga Jakarta yang aman pada kaum perempuan? Ya, itu yang kami lakukan. Misalnya dengan bus, kita mau menguasai standar bus itu sampai ke pemukiman. Termasuk waktu pulang, kami lagi menyiapkan, orang bisa pesan supaya bisa diantar sampai ke rumah. Dia cuma tambah 5.000 atau 10.000. Nah, sistem ini kita lagi kerjasama dengan angkot supaya peremajaan secara bertahap. Kita juga tidak ingin kalau kami yang beli terlalu banyak membunuh angkot-angkot yang ada. Nah, angkot ini harus kita tarik secara bertahap. Tapi yang udah kita berhasil lakukan udah hampir 6.000 CCTV yang bisa lihat wajah dengan jelas, termasuk LED. Kita mungkin tahun depan akan selesai mengganti seluruh LED Jakarta. Bahkan sampai trotoar pun saya pesan, saya tidak mau lagi ada lubang-lubang supaya kaum perempuan itu tidak pakai sepatu yang tumit tinggi ini nancep nih. Keseleo repot. Jadi itu semua. Jadi Anda juga pendukung perempuan pemakai heels ya? Iya dong. Jadi kita harus pikirkan semua itu. Nah, bahkan lantai bus kami itu sudah kita gunakan standar internasional buatan Perancis supaya perempuan pun nggak keseleo, nggak selip. Ya ada air, ada minyak pun nggak selip. Jadi lantai-lantai bus kami itu betul-betul standar internasional. Ya. Nah, terus ada CCTV. Nah, ini yang kami ingin lakukan. Kalau trotoarnya baik, lampunya baik, ada CCTV, busnya bisa dari rumah menuju ke tempat tujuan. Ini akan baik. Termasuk bus, kami ubah di dalam. Dulu kita lihat di CCTV, kalau duduknya hadap-hadapan, kalau ada yang jahil tuh suka terjadi pelecehan seksual. Ini paha perempuan dijepit-jepit gitu kan, kurang ajar juga ya kan. Nah, sekarang saya bilang nggak bisa, kursi hadap ke depan sekarang. Hadap ke depan dia bilang kita kehilangan 20% kapasitas penumpang. Nggak apa-apa, yang penting perempuannya aman. Sehingga duduknya hadapnya ke depan begitu. Dua-dua kursi. Bahkan kursinya nih, saya bilang kursinya ukurannya saya. Saya juga tidak mau orang kejepit gitu kan. Jika ukuran saya duduk pas, masih ada rongganya, berarti ini sesuai. Jadi kita betul-betul ingin orang itu nyaman dan aman. Terus bisa kita mulai ganti. Saya sampai tes sama istri saya naik bus yang dulu. Kemana? Ke Marunda. Waduh, istri saya bilang, gimana orang mau naik bus bisa patah pinggang gitu tuh, duduk kursi segala macam. Naik itu, saya langsung bilang ganti aja sofa, beberapa tempat yang ada sofa yang lebar. Terus mereka bilang pasti disobek atau dicat. Saya bilang enggak. Kalau busnya bagus, AC-nya baik semua, orang juga akan memelihara. Asal jangan kotor. Nah, ternyata bus-bus Jakarta sekarang bagus-bagus, nggak ada yang pilok, nggak ada yang cat kok. Jadi kita yakin 2 tahun ke depan ini nambah bus tambah banyak. Kami juga menciptakan banyak rute supaya para perempuan ini nggak usah turun naik halte. Makanya kita minta orang semua pakai tap tiket. Supaya saya tahu dia dari Jempol turun di Kelingking. Kalau nggak ada jurusan ini, saya akan bikinkan jurusan langsung. Selain transportasi, tentu juga ada area-area yang sangat rawan. Kita ciptakan supaya juga, perempuan juga tidak perlu takut pulang malam. Perempuan juga menjadi tulang punggung keluarga. Makanya kita pengen udah sampai ke terminal. Kalau dia mau pulang ke malam, orang kita tuh mau siapin charter untuk ngantar. Dia hanya tambah 5.000 atau 10.000. Hanya bus ini saya belum beli karena saya ingin dari angkot ini yang akan berubah ke sana. Kita bayar rupiah per kilometer. Misalnya contoh, kita juga menciptakan banyak ruang nyaman untuk kaum perempuan sebetulnya. Di mana itu di ruang publik terpadu ramah anak. Sampai laktasi, tempat berkumpul. Tapi itu saya yakin bukan idenya Pak Basuki itu pasti idenya Ibu Vero, sama Bu Happy. PKK Ibu Happy, ini penting. Jadi sekarang Bu Vero bilang PKK sudah bukan perempuan kurang kerjaan. Tapi kebanyakan kerja katanya. Jadi udah mengakui ya? Peran perempuan dalam pembangunan DKI Jakarta. Banyak hal perempuan itu sebetulnya kalau kasih kesempatan lebih hebat daripada laki-laki sebetulnya. Harus kita akui.
Baru ngaku dia ya? Enggak lah. Dari dulu. Saya dulu juga ngaku kok. Cuma kan kita kan Sekarang apa ya? baru dikeluarkan. Kita kadang-kadang orang timur itu susah nyebutin mengaku itu gitu ya. Sama kayak kita kayak orang bule kan. Kalau bule dikit-dikit sorry. Gitu kan? I am sorry kan. Sampai di kampung saya udah mobil ketabrak pun dia bilang I am sorry. Enak aja I am sorry. Ini ayam dula nih. Yang mati itu kan. Orang asing cepat untuk minta maaf. Tapi kalau kita kan susah banget. Coba ada berapa laki-laki yang gampang bilang sama istrinya mohon maaf ya. Jarang. Mohon maaf aja jarang. Iya, itulah. Kayak kita kadang-kadang harus belajar juga kayak begitu. Ya, mohon maaf pada Ibu Vero yang tidak mengakui kinerja PKK selama ini. Silakan. Nggak usah bikin provokator kita ribut bagaimana. Kami ini hubungan udah baik-baik sekarang, nggak usah provokator lagi. Emang dulu nggak baik-baik? Oh, Ya, baik dulu kan juga. gara-gara kamu bikin acara berdua pulang cemberutin saya. Kenapa suruh saya datang? Si Rosi yang suruh, saya bilang. Kenapa kamu nurut sama dia? Nggak? Kan saya bilang nggak mau. Salah lagi nurut sama Rosi. Nah, kan provokator kan. Itulah namanya pemberdayaan perempuan. Aku ngomong Tanpa jujur. gagasan dan pandangan perempuan tidak mungkin terjadi apa yang disebut dengan pembangunan DKI Jakarta yang berkeadilan dan berorientasi pada kebutuhan perempuan. Jadi Ya, tepuk tangan pada Bu Vero dan Bu Happy. Ya kita terima kasih lah ya. Artinya Jakarta udah akan makin banyak, kayak RPT ada 188. Tahun ini kan bangun lagi 200. Jadi kami betul-betul mengharapkan banyak ruang nyaman untuk kaum perempuan. Ya. Untuk berinteraksi, untuk saling Ini menghargai. penting ya, Pak Jarod, Pak Ahok, sebenarnya pemilih perempuan ya, itu baik nasional maupun kalau kita taruh di mikro di DKI Jakarta itu lebih dari 51%. Artinya pemilih perempuan itu lebih besar dari pemilih laki-laki. Apa sebenarnya ya tawaran Anda pada perempuan Jakarta bahwa Anda adalah pemimpin yang harus dipilih oleh para perempuan ibu kota? Kan udah jelas bahwa kami memikirkan ruang nyaman untuk kaum perempuan di Jakarta, di mana saja, di dalam rumah, lingkungan maupun di luar. Ruang nyaman itu yang penting. Di bus dimanapun, tempat kerja, ruang nyaman. Kita betul-betul ingin ruang nyaman itu, sampai kita juga melarang rokok. Tentu ada juga perempuan yang merokok, tapi kita betul-betul ingin ruang nyaman secara mayoritas, termasuk ruang laktasi. Ya. Kalau Pak Jarod, Sebetulnya yang kita lakukan sekarang ini yang paling diuntungkan itu perempuan, ya, ibu-ibu terutama yang punya anak. Karena ketika tahun ajaran baru setiap bulan dia nggak mikir lagi masalah biaya pendidikan, ya, dapat KJP itu sangat diuntungkan. Ya, dia nggak bikin, nggak seperti zaman saya dulu ketika tahun ajaran baru ibu saya bingung sampai gadein apapun ya untuk sekolah anaknya. Sekarang tidak kan? istri atau ibu harus pikir ulang ya soal betul. bagaimana Termasuk yang pertama. ekonomi rumah Termasuk tangga. ada satu pengalaman, saya kunjungin orang sakit, Ya, jasa wisma. Terus saya tanya sama ibunya, masa apa? Dia malu-malu, dia bilang, lagi bikin sop sapi katanya. Loh, aku pikir ini kayaknya kurang kaya kok masak sop sapi ya. Ini karena bapak yang pakai KJP beli daging sapi 35.000 sekilo. Ini kakek bisa ikut. Cuma saya temukan kenapa dia nggak bisa beli daging banyak. Ada berapa anak? Ternyata dia beli pampers untuk kakeknya. Beli pampers, kakeknya kan ya. nggak bisa bergerak. Jadi dia pakai pampers sehari 2. Satu bungkus 80.000. Nah disitulah kita mulai mengerti banyak hal bahwa orang tua itu yang tidak terurus kasihan kalau sampai sakit. Nah ini kita mulai kerjakan dengan ketuk pintu lainin dengan hati. Ini berkat Ibu PKK. Ibu PKK sekarang kerjanya luar biasa nih. Termasuk Dasar Wisma. Ya, Dasar Wisma itu. Dia pakai Wisma. aplikasi loh Ibu PKK kita ini luar biasa. Dia ada aplikasi. Kita bisa tahu sekarang nih. Saya tanya nih, orang lansia umur 70 yang sakit berapa orang, yang miskin berapa orang, tinggal pencet keluar. Kalau dulu nyari sebulan nggak keluar tuh. Karena sebagian datanya udah buat bungkus kacang rebus mungkin dijual. Ini semua aplikasi. Jadi sekarang kita udah bilang dengan dikombinasi dengan dokter-dokter puskesmas, dokter perawat dan bidan, dengan data itu kita kan datangin rumah-rumah orang yang nggak mampu untuk diobatin. Ini semua karena Ibu PKK yang kerja sangat baik. Ya, karena memang perempuan lah yang sangat memikirkan bagaimana sebuah keluarga itu bisa dapat terus bertahan. Perempuan. Makanya PKK, akhirnya kita punya ide Jakarta Creative Hub jadi TKK. Kalau PKK kan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
Kalau TKK tempat kumpul kreatif. Oh. Oke, ya. Tapi memang tidak bisa dihindari bahwa perempuan juga ikut memberikan sumbangan gagasan, sumbangan pemikiran supaya pembangunan itu juga berorientasi pada kaum ibu. Karena dengan ibu yang empower, ibu yang terberdayakan, maka kita akan juga dapat anak-anak yang luar biasa. Jadi terima kasih untuk para ibu yang ikut membangun Jakarta. Saya mau tanya ya, saya mau ada disuruh game lagi nih, menguji kekompakan. Karena kan berdua ini masih diuji apakah benar-benar kompak atau enggak. Jadi minum air yang sama dulu supaya kompak. Ya. Jadi apakah hanya dengan gesture atau bahasa tubuh seorang Pak Basuki dan Pak Jarod bisa memahami apa yang menjadi maunya? Biasanya selama ini kalau berinteraksi Pak Jarod tahu nggak? Oh, gesturnya Pak Ahok udah begini. Jadi tahu maunya gimana? Itu udah tahu. Udah tahu. Tahu. Pak Jarod, Pak Ahok juga gitu. Yang pasti dulu saya sama Pak Jokowi saya tahu. Kalau jadi Pak Jarod, wakil harus tahu. Sekarang saya tahu. Pak Jarod sebagai wakil jadi tahu. Tahu. Oke. Mentang-mentang gubernur jadi nggak mau tahu soal wakilnya. Mesti tahu dong, maksud saya biasa tuh begitu. Saya tahu gubernur, biasa wakil Ya, pasti tahu. Dia kan bilang tahu kan. Maunya apa Tahu. tahu. Saya mau jelasin pasti tahu. Saya aja Tahu, tahu Pak pasti. Jokowi dulu. Oh. Maunya Jadi, apa tahu. Coba kita uji. Ya, Kita boleh. uji. Mulai di sini dulu, Pak Jarod di sini Pak Jarod. Ya, Pak Jarod sini, Pak Ahok sini Pak. Nah, Bapak nanti aku kasih kata, nggak boleh dijelasin ya. Bapak harus cuman kasih penjelasannya. Nanti sampai Pak Ahok bisa nebak. Waduh, susah bener. Untuk Saya biasanya bukan saya yang nebak, dia yang nebak. ya itu nanti. Oh. Ya. Ini dulu Pak. Oke? Hah? Saya Terus? Enggak, Bapak yang harus iniin, memperagakan kata-kata ini supaya Pak Ahok bisa nebak. Ya, tunjukkan kekompakan Anda berdua memimpin Jakarta dari perkara yang sangat kecil. Jika Anda mampu menyelesaikan perkara kecil, setia pada perkara kecil, Anda pun Apa setia kalimat? pada Apa perkara. kalimat? Satu kata, ya. 3, 2, 1. Hanya 30 detik. sabar. Macet. Oke. Cinta, bukan? Cantik, cantik. Nama artis, cluenya. Nama Nama artis. artis. Ya. Maya, Maya. Terus. Inul. Lebih bagus itu. Lebih dari itu. Artis. Titik Puspa. Habis. Mana tahu nama orang. Artis. Artis itu banyak. Yang Dian Sastro. Aku nggak pernah kepikir ini. masa. Kita mikirnya yang Raisa. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena Raiso. Tahu nggak Raiso artinya apa? Nggak bisa. Iya, jadi kita harus yang cari yang aman yang nggak bisa deh. Jadi memang kesetiaan Anda itu bukan karena kesetiaan pada Tergantung sejati. kesempatan. Karena memang tidak dapat kesempatan saat ini. Ya. Karena memang kita hilangkan kesempatannya. Gantian. Hilangkan. Gantian. Satu lagi Pak Ahok yang di sini. Pak Jarod yang di sini. Oke. Tebak ya. Pakai begini body. Ingatnya Inul saya gini-gini. Kalau gini mah Inul dong ya nggak? Cantik. Bu Happy ternyata diam-diam. Ini pengamat cewek yang bahaya juga loh Bu Happy bisa gini-gini. Maksudnya apa gini-gini?
Tunjuk istri saya, kalau nggak bilang artis, saya pasti bilang biola. Atau cello. Ternyata ya, imajinasi beliau ya. Begini, cantik itu maksud saya. Kita kenal artis yang cantik terlalu banyak, Mas. Nah, berikutnya ya. Oh, Singkatan. Nyelam. Diving. waduh, nggak boleh, nggak boleh. Oh. Pesawat. Oh. Oh. Oke. MRT. Yes. Hebat. Nah, betul. Kok begini Ribet banget ya. Apa sih? Apa coba maksudnya? Begini nyelam. Ra jelas. Baru gitu tahu. Kan. Jangan di atas. Selanjutnya. Penyanyi. Dangdut. Penyanyi dangdut. Nama penyanyi dangdut. Tahu. Rhoma Irama. Iya. Betul. Wah, hebat. Ternyata memang wakilnya luar biasa lah. Iya dong. Makanya aku bilang, Sengaja begini, apapun yang penyanyi dong. diberikan. Penyanyi kan banyak begitu begini penyanyi dangdut. Dan saya tahu idola dia Rhoma Irama. Nah, betul nggak? Makanya wakil lebih pintar menebak. Iya. Habis tadi aku nggak pernah lihat Mas Jarod ngomong gini. Terus ini kayaknya akan menjadi pembahasan nih. Terus tunjuk-tunjuk. Seperti itu loh, Vero lagi. seperti Bu Vero gitu loh. Maksudnya apa? Apa selo atau? Kalau kita ngomong gini itu selo biasanya yang gede gitu kan? Selo kan? Bu Vero jago loh main selo loh. Ya makanya aku kira selo, terus nama artis. Nah mohon maaf ya Dian Sastro kalau nonton. Saya nggak mengatakan modus. Sekarang kita melihat dari Twitter, sosial media. Oke, benar ya, Twitter ya, sosial media ya. Betul? Oke. Lihat, ada pertanyaan dari Twitter karena kita beberapa hari ini mengajukan pertanyaan. Dan pertanyaannya mana? Akan kelihatankah di layar kaca Anda? Sudah ada? Dari Twitter atau saya bacakan dulu. Ini dari Oke. Apakah bisa Jakarta dikelola dengan prinsip zero enemy? Bagaimana harus bersikap kepada para maling anggaran? Dari Eko Nukman. Aduh. Siapa yang? Jadi gini, saya bilang gini tau nggak? Saya pernah ditanya dari anak-anak SD, kelas 2 apa kelas 3 waktu yang TK juga. Dia tanya begini, Pak Ahok, kenapa sih Bapak mesti musuhan sama banyak orang? Dia bilang gitu loh, nabrak banyak orang. Saya bingung jelasin sama anak-anak TK gimana ya jelasinnya ya. Akhirnya saya kepikir, saya langsung WhatsApp staff saya, cariin di YouTube itu potongan film ini, tau gak? Finding Nemo. Iya. Cari Finding Nemo. Anak buah saya, buat apa? Lu puterin Finding Nemo. Saya diputerin, ambil bagian yang ketika Nemo teriak-teriak. Saya ngerti. Ke bawah. Intinya saya tahu Pak, maaf saya kalau mensamerikan. Intinya Anda mengatakan bahwa galaknya Anda atau kerasnya Anda itu untuk satu kebaikan kan? Iya, jadi kita kadang-kadang disalahpahamin. Sama kayak si Nemo kecil. Dia minta semua ikan berenang ke bawah. Semua ikan maunya ke atas. Ini salah arah. Ke bawah. Sampai dia kepenjat, akhirnya selamat kan? Nah saya bilang itu yang dilakukan ketika kita berbeda arah yang benar. Orang yang salah arah pasti salah paham sama kita. Langsung anak-anak itu ngerti. Dan kamu mesti ingat, udah salah arah pun kejepit, kamu pingsan. Yang ditolong tuh nggak pernah mikirin kamu juga, kabur semua. Ya, Pak Jarod. Kamu aja yang teriak. Nah itu harus kamu siap. Ya. Saya sampaikan, ngerti anak-anak langsung. Saya menerjemahkan
apa yang dimaui, makanya kita semua diskusi untuk bikin sistem elektronik budgeting. Kita pakai e-budgeting sehingga semua transparan. Mulai dari bawah penyusunan, kita punya rencana tahunan APBD. Supaya itu, tidak ada permainan ya, anggaran. tidak ada permainan anggaran. Pak Jarod, tapi kalau sebagai seorang politisi begitu ya, yang bagaimanapun juga membutuhkan dukungan dari parlemen yang terdiri dari berbagai partai politik. Menurut Pak Jarod perlu nggak sih juga kita memiliki toleransi atau zero enemy pada pihak-pihak di luar Anda berdua begitu? Kalau curi ya no kompromi. Yang aku tanya Pak Jarod. Oh iya. Ya, ini kan sebetulnya saya tahu lah dengan parlemen ya. Saya tahu bahwa sebagian besar itu kan teman-teman saya di situ ya. Saya bilang sama teman-teman, sama ketika di Blitar, daripada kita meminta mengerok anggaran, minta fee dan sebagainya, sebaiknya formalkan saja. Misalnya tunjangan operasionalnya lebih gede, tunjangan perumahannya sehingga lebih sah, lebih jelas, dan setelah itu jangan kemudian mencuri. Ya. Tapi sama seperti TKD gitu loh. Ini kan tidak adil nih. Mohon maaf, ini tidak adil. Birokrasi itu mendapatkan tunjangan kinerja daerah yang sangat tinggi. Sedangkan teman-teman di legislatif yang juga melayani warga itu tidak ada. Tapi intinya begini, baik boleh ya, bertoleransi boleh, tapi tidak untuk mencuri anggaran daerah. Ya kan gitu aja sebetulnya. Jadi baik penting gitu, memiliki toleransi penting tapi tidak untuk mengambil atau mengeruk anggaran daerah. Terima kasih, kita udah dapat pesannya itu. Dan selanjutnya dari Twitter saya ada 2, dari The Jack Milan. Apakah kita bisa lihat ya? Kenapa harus ada reklamasi? Reklamasi buat siapa? Mungkin ini agak panjang kalau Pak Ahok menjelaskannya. Cuman mungkin begini, apakah reklamasi itu memang sejatinya hanya untuk orang-orang kaya? Apakah orang-orang yang tidak mampu juga bisa punya rusun Pemda di sana? Intinya reklamasi yang digagas Pak Harto itu sangat brilian sebetulnya. Beliau ingin memakai reklamasi untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau reklamasi dilakukan, hitungannya akan menyerap tenaga kerja 1 juta. Yang perlu kita pikirkan kalau menyerap tenaga kerja 1 juta, apakah pegawai mampu tinggal di pulau itu? Gak mampu kan? Maka itu diciptakanlah sebuah kontribusi tambahan. Ada 5% tanah yang dijual, itu harus diserahkan kepada Pemda. Lalu orang yang beli di pulau di situ, tiap 20 tahun kalau dia nyambung sertifikat, itu bayar 5% NJOP ke Pemda loh. Karena seluruh sertifikat pulau itu milik DKI sebetulnya. Nah lalu siapa yang bangun apartemen untuk pegawai di sana? Ini juga menggunakan 15% dari nilai penjualan tanah di pulau itu untuk membangun. Jadi sebetulnya pulau ini kalau kemarin dilaksanakan semua, dalam 10 tahun bisa memberikan kontribusi kira-kira 158 triliun. Maka Tanggul Utara yang 3,8 meter tingginya, termasuk LRT, termasuk pengolahan air limbah di Jakarta yang masih di bawah 5%, beres semua. Pak Jarod, dengan 3 putusan... Saya Basuki, Mbak. Pak Basuki, Pak Ahok. Dengan putusan PT UN yang mengabulkan gugatan... menurut Anda itu yang dibanding menang lagi, Pemda. Ada satu pulau G menang lagi. Karena ini memang bukan kami yang membuat aturan ini. Kami cuma menambahin kontribusi tambahan sebetulnya. Saya hanya ingin mendapat konfirmasi dari Bapak. Betulkah itu pulau atau perumahan yang akan dibangun di pulau reklamasi itu hanya untuk milik para pengembang, orang kaya, atau orang miskin pun bisa menempati rusun Pemda? Kan ada 5%. 5% dari luas pulau itu dengan kontribusi uang, ini yang dipakai buat pegawai-pegawai rakyat biasa. Termasuk buat nelayan, kita bisa pakai membangun nelayan. Muara Angke itu sudah selesai desainnya. Termasuk sekarang tanggul dari Cilincing, Tanjung Priuk. Itu depan tuh ada tambatan kapal, semua adalah apartemen buat nelayan. Uang dari mana bangun ini semua, mau ratusan ribu unit? Itu dari kontribusi tambahan pengembang yang menjual pulaunya itu, bukan pulaunya yang dijual, sertifikat tanahnya. Bahkan pembelinya pun tiap 20 tahun, 30 tahun harus membayar pajak lagi ke Pemda DKI. Jadi ini total pulau yang dihasilkan itu adalah milik DKI 100% sebetulnya. Ya, saya rasa ini akan selalu dapat pertanyaan ya Pak Ahok sendiri. Saya mah udah tanya gitu saya jawab aja. Memang nggak ada hal yang aneh kok di situ kok. Rugi di mana, salah di mana?
nyerap tenaga kerja 1 juta, terus Tanjung Priok kan ada Pulau N, nanti logistik kita ada OPQ lagi, logistik di Jakarta ini kan jadi murah sekali, karena kapal-kapal besar bisa masuk. Sekarang kan draft kapal kan nggak cukup, itu yang dilakukan oleh Rotterdam. Semakin dalam lautan, maka kapal yang masuk makin besar. Ya. Kapal makin Pak, besar berarti biaya logistik tambah murah. Sorry Pak Ahok, jadi kan Pak Ahok misalnya saat ini kan selalu dipersepsikan buat mereka yang menolak kebijakan kan nama juga saya memang reklamasi ini. difitnahin melulu kan. Reklamasi bilang dukung yang bos-bos. Padahal bos-bos itu akhirnya apa? Buktinya ada yang ketangkep tuh, oknum DPRD 1. Ya enggak? Udahlah, saya mah udah kenyang lah di fitnah-fitnah. Kebenaran itu seperti rembang cahaya fajar, nggak bisa ditutupin. Duh, tumben puitis. Tapi memang ya Pak Jarod, saat ini memang kita kalau lihat udah ada sedikit lah ya perubahan. Bagus ya. Bagus. Sedikit, banyak udah nih. Banyak itu. Tadi nanya Pak Jarod, boleh nggak kita zero enemies kalau ini? Oh, kalau maling sudah langsung. Tapi kalau untuk urusan Kan ngomongnya udah pelan. Oh, ya. Kalau itu kan, kau maling gue sikat, kau kan enggak. Kau maling nggak bisa. Kan oke, ini satu. Bagus. Tapi kita coba lihat bagaimana seorang Basuki Cahayapurnama dulunya. Aduh, kok malu-maluin gue melulu sih. Kita lihat. Jangan buka luka lama lah. Kita lihat seperti apa. Ada yang rindu pada bagaimana Pak Ahok dulu. Kita lihat sama-sama. Aduh. Hah? Apa ini? Ternyata lu di sini. Gua dari tadi suruh lu kerja. Malah lu di sini. Gimana sih lo? Kayaknya aku nggak pernah marah gitu deh. Lu itu apa? Rumah susun lu belum urusin. Bagaimana ini? Sabar. Ini lagi Bu Rosi. Undang salah ngundang. Yang asli yang ini, bukan yang itu. Tahu nggak? Pak Jarod. Sabar. Anda udah sama saya sudah 2 tahun lebih. Emang nggak ngerti yang asli yang mana? Ini KW. Dia mukanya cuma mirip-miripin gua doang. Tahu nggak? Aduh. Cuma dimirip-miripin. Gitu ya. Kebaran. Aku lagi bingung nih, apa kok Ahok apa Basuki sekarang? Ini KW ini. Yang KW ini bukan Kau KW. ini yang KW. Nggak pernah kayak begitu Pak Basuki di kantor. Keliru nggak kayak Saya begitu. tanya sama istri saya nih, aku jadi habis kebentur kemarin main basket, aku jadi lupa. Tapi seraknya sih agak mirip ya. Nggaknya mirip. Serak-seraknya ya. Tapi marahnya nggak kayak begitu. Udah kok. Ini kok, ini ada permen kok. Nggak bisa, lu harus urusin itu semua. Udah kok Ahok pulang gelodok situ. Lu tuker. Kok bisa sebenarnya- dapat? Hah? Kok bisa dapat Ada kemarahannya? sebenarnya siapa? Saya asli Ang Joko. Ang Joko. Ang Joko. Joko. Sebetulnya lain bapak lain mak. Ya iyalah, berarti beda dong. Tapi Anda selama ini berusaha untuk meniru Pak Ahok? Bukan, kebetulan kalau suara memang asli dari sana. Iya. Tapi kalau untuk wajah memang turunan memang begitu juga. Jadi nggak ada bedanya. Karakter. Ini bagus. Karakter buat ya kurang tenggorokan. lebih mirip-mirip lah. Ini buat tenggorokan bagus. Habis itu langsung ngomong kayak Jawa. Lu coba. Serius. Ntar suaranya nggak serak-serak Kami lagi. kembali Nggak ada saat siangnya. lagi. Tonton di YouTube.